Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya selamat pagi kepada Dewan Juri. Sebelum kita masuk ke mosi kita pada pagi hari ini, izinkan saya selaku dari tim pemerintah untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hafiz Arif Firmansyah selaku perwakilan dari SMA IT Ulil Albab Batam. Baik, Dewan Juri yang terhormat, mosi kita pada pagi hari ini adalah Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Baik, sebelumnya saya dari tim pemerintah menyatakan setuju dengan mosi yang kita bawakan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita akan membahas mengenai definisi umum dari apatis, politik, dan juga moral. Apatis adalah satu sikap seseorang yang pasrah dan menarik diri dalam menghadapi satu keadaan. Orang yang berperilaku apatis cenderung tidak peduli dengan kondisinya secara emosional, sosial, atau bahkan kehidupan alamiah fisik. Kata apatis berasal dari bahasa Yunani yaitu pathos, artinya emosi atau juga gairah. Sebab terjadinya sikap apatis adalah kurangnya perasaan emosi dan gairah dalam hidup, yang melibatkan munculnya kondisi tidak peduli, tidak memiliki gairah atau emosi, dan tidak peka dengan mempengaruhi kehidupan sosialnya sehari-hari. Politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Moral adalah hal yang sesuai dengan aturan yang mengatur hukum sosial, adat, perilaku di masyarakat, dan moral adalah sopan santun, kebiasaan, adat istiadat, dan aturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota di satu budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apatis memiliki arti acuh tak acuh, tidak peduli masa bodoh. Jadi apatis dapat diartikan sebagai suatu sikap tidak peduli dengan segala hal yang terjadi di sekitarnya maupun di dalam lingkup yang lebih luas. Karena itu seorang memiliki sikap apatis lebih cenderung asyik atau menikmati dunianya sendiri sehingga tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Sikap apatis juga kita jumpai dalam wilayah politik. Apatis memang bukan hal baru di dunia perpolitikan, khususnya di Indonesia. Apatisme politik sudah ada sejak dulu, namun baru mulai dibahas ketika masa reformasi. Dimulai hingga kini, apatisme politik tetap menjadi satu hal yang masih layak untuk dibahas. Apalagi di era serba digital, di mana setiap orang bebas mengakses informasi dan bebas menyuarakan pendapat di media sosial. Manusia adalah zon politikon. Manusia adalah makhluk politik. Apakah ideal apabila makhluk politik apatis terhadap politik? Tentu ini tidak sebuah ketidakmungkinan. Suatu manusia sebagai makhluk politik yang harus menjadi warga negara tertentu tidak semestinya dipahami secara determinasi, sebagaimana seorang anak mau tidak mau harus menjadi anggota keluarga tertentu karena dilahirkan oleh orang tua tertentu. Dengan kata lain, hidup dan berinteraksi dengan sesama warga negara merupakan suatu kebutuhan. Bahkan di dalam negara terbuka berbagai peluang untuk mengembangkan diri secara penuh sebagai manusia. Itu sebabnya polis bagi masyarakat Yunani juga disebut unagnostic political space, atau ruang di mana setiap individu berlomba mengungkapkan diri serta menunjukkan kemampuannya. Hanya dengan keterbukaan untuk berbicara satu sama lain, berbagai kepentingan berada dalam diakomodasikan secara fair. Itu juga alasan untuk menyebut politik sebagai the realm of excellence. Dalam arti ini, partisipasi dalam dunia politik memang penting untuk pemuda dan juga mahasiswa. Karena medium untuk ekspresi diri, politik menjadi medan memperjuangkan berbagai ideal atau nilai-nilai oleh individu atau kelompok yang dipandang penting demi kemanusiaan. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, yang dikhawatirkan adalah saat ini apabila sikap apatis terjadi di kalangan anak muda. Padahal anak muda sebagai cikal bakal penerus bangsa. Anak muda sangat dibutuhkan bagi kemakmuran bangsa. Para kaum muda ini diharapkan mempunyai ide-ide kreatif untuk bisa mengubah bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya. Namun bagaimana jika generasi milenial ini malah menjadi apatis terhadap politik? Contohnya masih banyak generasi muda yang acuh tak acuh dalam politik dengan memutuskan untuk golput. Hal ini berarti mereka enggan untuk ikut berpartisipasi dalam proses politik di Indonesia. Padahal satu suara saja dapat menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya. Hal itu terjadi karena kaum muda masih menilai politik itu rebutan kekuasaan, urusan orang tua, korupsi, janji-janji politik. Sehingga ia enggan untuk masuk ke dalam dunia politik dan menjadi apatis dalam politik. Padahal keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik adalah kebutuhan alamiah manusia yang dalam konteks NKRI harus didasarkan nasionalisme dan patriotisme berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Ketidakhadiran moralitas di sini merupakan wujud konkret dari menipisnya rasa nasionalisme. Keapatisan dalam politik adalah bentuk dari hilangnya rasa tanggung jawab sebagai seorang warga negara. Perjuangan bangsa pada saat ini memang memiliki wujud yang berbeda dengan perjuangan pada masa kemerdekaan. Namun bukan berarti dapat dijadikan alasan untuk apatis dan tidak peduli dalam urusan politik. Keaktifan dalam politik entah sebagai proposisi atau oposisi sangat dibutuhkan agar tercipta diskursus yang memang dalam pembangunan bangsa. Di balik itu semua, terdapat upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya menyediakan akses atau fasilitas-fasilitas yang memadai kepada pemuda-pemuda untuk mendukung kegiatan politik. Di antaranya memberikan pendidikan dan juga sosialisasi politik, sehingga generasi muda dibina untuk memiliki kemampuan menyaring informasi terkait politik di media sosial agar dapat memahami tindakan elit politik. Maka dari itu, anak-anak muda dituntut untuk bersikap aktif, membantu pemerintah dan memberikan masukan kepada pemerintah. Jangan hanya berdiam diri, namun ikutlah untuk berpikir kritis dan ikut serta menjaga persatuan bangsa. Jangan terpecah belah hanya karena pilihan kita yang berbeda. Karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik, maka dari itu generasi milenial untuk dapat selektif memilih calon pemimpin dan berani menolak politik uang atau yang biasa disebut dengan serangan fajar. Menentukan pilihan bukanlah hal yang mudah, namun tidak memiliki pilihan bukanlah sikap yang bijak. Anak muda juga memiliki peran politiknya. Pemikiran anak muda yang mempunyai ambisi ingin memajukan bangsa itu patut diapresiasi. Mulai dari sekarang anak muda Indonesia harus aktif berpolitik dengan ikut serta dalam pemilihan umum atau menyampaikan aspirasinya, tentunya tidak dengan kekerasan, agar demokrasi berkualitas dapat terwujud dan bisa melahirkan sistem pemerintahan yang lebih baik. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, alasan yang memperkuat saya untuk mendukung mosi kita pada pagi hari ini adalah adanya konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E yang menjelaskan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.